ini kita akan beribadah dan menyembah Tuhan dan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu diberkati dalam ibadah ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu ya telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas
The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Kepada hambanya yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sampai hari ini, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami minta Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu, kami boleh memahami firman-Mu, dan terlebih juga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bahkan urapi firman-Mu, biarlah setiap firman yang kamu sampaikan boleh memberikan jalan keluar, boleh menguatkan, bahkan boleh meneguhkan, menghibur setiap pemirsa dimanapun mereka yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di dalam siaran ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat anugerah, buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sebab itu kita akan saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan jelas berkata malam hari ini bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, definisi dari kata khawatir adalah sesuatu yang kita pikirkan yang belum tentu itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi, definisi dari kata khawatir adalah sesuatu yang kita pikirkan yang belum tentu itu bisa terjadi. Itu jelas sekali. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Hari-hari ini memang sebagai orang yang percaya, kita tentunya diperhadapkan dengan ada banyak situasi, ada banyak keadaan, ada banyak persoalan, bahkan ada banyak hal yang ada di depan kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini bahwa memang khususnya buat pandemi virus corona, bahkan situasi ekonomi juga tentunya itu dengan situasi pandemi virus yang ada, otomatis semua itu akan berdampak kepada ekonomi. Oleh sebab itu pasti siapapun kita sebagai orang yang percaya, sebagai manusia, pasti kita akan merasa khawatir, akan merasa cemas dengan situasi, bahkan keadaan yang ada. Bahkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki perusahaan atau memiliki kerjaan yang besar, pasti akan sangat khawatir, cemas dengan situasi yang ada hari-hari ini, karena memang ekonomi lagi kurang begitu baik, karena memang pemerintah hari-hari ini lagi terus berfokus dengan bagaimana untuk menekan angka daripada virus corona yang ada. Oleh sebab itu kita pasti akan merasa cemas dan khawatir. Tapi firman Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, karena tadi saya sudah katakan bahwa definisi daripada khawatir itu adalah sesuatu yang kita pikirkan. Jadi orang-orang yang terlalu berpikir kecemasan, orang-orang yang berpikir takut, dia khawatir tentang
kehidupan, dia khawatir tentang akan hari esok. Nah, firman Tuhan berkata bahwa itu jelas belum tentu akan terjadi. Terlalu berlebihan khawatir itu juga tidak baik. Sebab itu firman Allah jelas mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa jangan kita khawatir tentang apapun juga. Nah, oleh sebab itu di dalam Alkitab itu dia akan memberikan solusi. Ketika dia berkata bahwa jangan kita khawatir. Sebagai manusia pastilah kita akan merasa khawatir, cemas dengan baik kehidupan pekerjaan, keluarga, pendidikan, bahkan buat masa depan juga, bahkan ada banyak hal yang kita bisa khawatirkan, kita bisa cemaskan. Tapi jelas Alkitab berkata bahwa jangan kita khawatir. Kenapa? Salah satu cara untuk melenyapkan khawatir. Jadi ada salah satu cara untuk melenyapkan, menghilangkan rasa khawatir adalah, kita lihat kembali, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Tapi kita melihat di sini bahwa firman Tuhan memberikan kita solusi bahwa nyatakanlah semua kekhawatiranmu, semua kecemasanmu, semua ketakutanmu, nyatakanlah, sampaikanlah segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiranmu itu lewat apa? Lewat doa kita. Jadi jelas sekali bahwa firman Tuhan berkata bahwa jangan kita khawatir. Kenapa? Karena kita punya sarana yang luar biasa, yaitu doa. Tuhan memberikan sarana kepada kita, itu doa untuk apa? Di mana kita datang berdoa kita kepada Tuhan, kita datang berkeluh kesah kepada Tuhan, kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, kita menyatakan segala kekhawatiran kita menyatakan segala kecemasan kita menyatakan segala apapun. Salah satu cara untuk melenyapkan segala kekhawatiran itu adalah lewat doa. Kenapa? Karena lewat doa kita bisa memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Lewat kita datang kepada Tuhan, lewat kita menghampiri Tuhan, lewat kita masuk di dalam ruang kudus Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Artinya bahwa lewat doa kita bisa memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai cemas dengan situasi yang ada, Alkitab berkata bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka itu akan memperbaharui kepercayaan kita. Tadinya kita mungkin lemah, tadinya mungkin kita tidak kuat, tadinya kita mungkin takut, tadinya kita mungkin cemas berlebihan, takut, khawatir berlebihan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, maka seyogianya kita memperbaharui kepercayaan kita. Artinya bahwa kita tahu bahwa di dalam doa kita akan menemukan satu kekuatan. Ketika kita percaya bahwa lewat doa maka kita akan menemukan satu kekuatan. Imun kita akan dibangkitkan kembali, kepercayaan kita kepada Tuhan akan dibangkitkan kembali. Artinya bahwa lewat doa semuanya itu akan dipulihkan, segala ketakutan, kecemasan apapun. Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 16. Efesus 3:16 dia berkata begini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Jadi Paulus berkata bahwa ketika dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan supaya lewat doanya supaya sejemaat Efesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Artinya jemaat Efesus itu dikuatkan, diteguhkan,
lewat doa Paulus. Dia berdoa supaya semua jemaat Efesus diberikan kekuatan, diberikan keteguhan oleh Roh Kudus. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka di sana kita menemukan satu kekuatan. Ketika kita berdoa, maka di sana kita akan menemukan keteguhan. Kita akan memiliki prinsip bahwa kita percaya bahwa Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memperbaharui setiap kekuatan kita, kita memperbaharui setiap kelemahan kita. Kita berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Kita lihat kembali dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang 18, dia berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan sangat memperhatikan kita. Oleh sebab itu lewat doa kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut dengan situasi yang ada. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita bisa melihat lewat doa itu. Kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Kenapa? Karena kasihnya melebihi dari luasnya samudra, supaya kita bisa memahami. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa memahami betapa lebar dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lewat doa kita bisa memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Lewat doa kita Tuhan bisa meneguhkan kita lewat doa, menguatkan kita. Lewat doa juga kita bisa menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dalam segala hal, dalam segala keterpurukan kita. Firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Oleh sebab itu jangan kita khawatir dengan situasi, dengan keadaan. Sebab itu berdoa terus kepada Tuhan. Dan sampai hari ini ada begitu banyak orang yang masih fobia dengan yang namanya virus. Sehingga kecemasan, kekhawatiran berlebihan. Sehingga bahkan sampai sekarang juga kalau Anda lihat bahwa pemerintah sudah memberikan kelonggaran untuk bagi orang Kristen untuk beribadah. Tapi juga memang masih banyak orang juga yang masih takut ke gereja. Artinya bahwa sampai hari ini juga memang kira-kira ya baru 20% orang yang mau ke gereja. Tetapi kalau mereka ke mall, tapi kalau mereka ke pasar, mereka berjalan-jalan keluar, piknik keluar. Kalau ada weekend mereka keluar, bahkan weekend 3 hari, 4 hari mereka bisa keluar, mereka berani keluar. Kalau untuk hal-hal jiwani mereka artinya jiwani itu menyenangkan diri, memuaskan diri, happy untuk keluar, mereka berani. Bahkan kayak kemarin libur cuti itu bisa, mereka berani untuk pergi seperti itu. Tapi kalau untuk ke gereja, bahkan saya punya teman juga mengeluhkan. Saya coba tanya kenapa? Gimana bro keadaan sekarang, keadaan di gereja? Itu sampai sekarang dia masih tetap online. Padahal memang dari Pemprov, dari pemerintah sendiri sudah memberikan kelonggaran untuk beberapa tempat, khususnya salah satunya adalah rumah ibadah untuk melakukan kegiatan ibadah, tetapi dengan protokol kesehatan dan dibatasi dengan jumlah yang ada. Tapi dia berkata bahwa sampai sekarang ini dia masih tetap online. Kenapa? Karena jemaatnya tidak begitu banyak, tetapi jemaatnya katanya masih takut untuk ke gereja, beribadah. Tetapi satu sisi, satu pihak menjadi dilema. Kenapa? Kalau mereka ke pasar, ke mall, jalan-jalan kemana, berani.
tapi mereka beribadah enggak. Nah ini yang terjadi hari-hari ini, terlalu takut. Padahal kalau kita sadari bahwa justru ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah, karena memang kalau kita mau lihat dalam ibadah online juga tidak bisa menjamin kalau kita kusuk dalam beribadah, nggak akan bisa. Kalau kita beribadah lewat di rumah, lewat ibadah online, live streaming ya bisa dijamin 80% Anda nggak akan serius untuk beribadah. Karena otomatis ada banyak gangguan-gangguan. Tapi kalau kita datang langsung ke ibadah, ke gereja, kita akan menikmati. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang yang sampai hari ini masih dilanda dengan ketakutan yang nggak mau ke gereja. Tapi justru kita sadari bahwa lewat kita datang beribadah kepada Tuhan, lewat kita datang berdoa menyembah Tuhan, di sana kita bisa menemukan kekuatan, diperbaharui iman kita, diperbaharui kepercayaan kita, diperbaharui roh kita. Kita sadar bahwa kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan pernah memandang sebelah mata bagi setiap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa jeripayamu dalam Tuhan, jeripayamu di dalam beribadah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan melindungi setiap umatnya yang datang beribadah langsung, yang datang berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu semuanya itu ada protokol. Kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga protokol kesehatan yang ada sehingga kita bisa terhindar. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk supaya kita tidak terkena COVID. Dan ada bagian Tuhan juga, kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, sehingga kita bisa terluput dari segala hal itu. Jangan kita terlalu khawatir, datang beribadah kepada Tuhan, datang berdoa. Supaya kita apa? Supaya kita bisa menemukan satu kekuatan yang luar biasa. Yang kedua adalah lewat doa kita menyerahkan segala kecemasan, segala persoalan kepada Dia yang sanggup memelihara kita. Lewat doa kita, jangan kita khawatir tentang apapun juga, nyatakan semua itu dalam doa kita kepada Tuhan. Pertama bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Tuhan akan memperbaharui roh kita, Tuhan akan memperbaharui iman kita. Dan yang kedua adalah ketika kita berdoa, kita bisa menyerahkan semua kecemasan, segala persoalan, segala ketakutan kepada Yesus, kepada Dia yang sanggup memelihara kita. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara kita. Serahkanlah lewat doa kita. Kita berdoa, kita menyerahkan segala beban kita, persoalan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, banyak hal dalam hidup kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Jangan kita khawatir. Sebab itu serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup memelihara setiap hidup kita. Oleh sebab itu jelas Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang 25, jangan kita khawatir tentang apapun juga. Matius pasal yang ke-6. Yesus berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kenapa kita harus khawatir tentang makanan dan pakaian, bahkan segala hal? Karena Yesus berkata lebih lanjut bahwa
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menua dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, oleh sebab itu, dengan situasi, dengan keadaan seperti hari ini, kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa entah sampai kapan situasi ini, tapi kita percaya bahwa setiap masalah, setiap persoalan pasti ada batasnya, ada limitnya. Kita tahu bahwa suatu hari nanti, suatu kelak nanti, kita akan melihat pemulihan terjadi bagi bangsa kita. Pemulihan dari segala virus, dari segala apapun, itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya ada batasnya, ada waktunya. Tidak untuk selama-lamanya ini virus ini. Sebab itu percaya kepada Tuhan. Jangan terlalu khawatir dengan segala apapun. Jangan terlalu khawatir. Jangan kita samakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Khawatir, ada terlalu banyak khawatir. Tapi Tuhan berkata bahwa ketika kita berdoa, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan yang kita miliki, datang hampiri Tuhan lewat apa? Lewat doa kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memperbaharui segala sesuatu dalam hidup kita. Sebab itu hari ini firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala ketakutan, dalam segala kekhawatiran, dalam segala kecemasan kita, hampiri Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Doa adalah salah satu cara untuk melenyapkan segala kekhawatiran. Bukan hanya melenyapkan segala kekhawatiran, tapi lewat doa kita bisa diperbaharui kembali segala hal dalam hidup kita. Iman kita, roh kita, apapun akan diperbaharui oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang yang kuat, kita akan menjadi orang yang terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita pasti akan mendapatkan konfirmasi yang luar biasa. Jangan takut, kata firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan, doa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan terus kepada kita. Sebagai orang yang percaya, jangan terlalu khawatir dengan situasi dan keadaan hari-hari ini. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memelihara kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan malam hari ini yang sudah mengingatkan kepada kita bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dengan segala situasi apapun. Karena kita percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Surgawi, oleh sebab itu biarlah hari-hari ke depan, biarlah kami tetap terus ada dalam doa kami, baca firman Tuhan. Karena di sana kami bisa menemukan kekuatan, di sana kami bisa menemukan jawaban yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi, dan sekali lagi kami terus berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Biarlah hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami, sehingga kelak ke depan kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Baik lewat pemulihan Tuhan, sosial, politik, bahkan ekonomi, bahkan kesehatan Tuhan dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, kami akan melihat Tuhan, bangsa ini Tuhan dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.